Oke, terima kasih untuk semua yang menonton video yang saya buat. Terkhusus buat anak-anak kami yang ada di SMA Plus Sedayu Nusantara sama SMA Free Methodis. Ini kisi-kisi soal yang akan kita ujiankan di ujian semester ya, di semester genap tahun 2020-2021. Nah, ini perhatian, kunci jangan dihafal. Ya, karena kalau dihafal nanti yang kau pilih malah seperti ini. Jadi harap dipahami anak ya. Lalu soal asli mirip dan ada yang sama. Ini ada yang sama berarti di sini. Lalu betul-betullah dipahami cara mengerjakannya ya. Nah, yang pertama, larutan HCOH disebut sebagai asam. Lalu menurut Arrhenius, kenapa HCOOH ini disebut asam? Ya, jadi kalau konsep menurut Arrhenius bahwa asam itu adalah asam adalah zat yang dapat menghasilkan H+ di dalam air. Kalau basa berarti menghasilkan OH- ya, maka jawabannya B. Oke, lanjut nomor 2. Untuk data yang sudah ada kita perhatikan, pertanyaannya adalah yang bersifat asam. Ingat, kalau dia asam memerahkan lakmus. Jadi yang merah tetap merah, yang biru jadi merah. Lalu kalau basa membirukan lakmus. Pertanyaannya, mana yang larutan asam? Berarti yang merah nanti tentunya tetap merah, yang biru jadi merah. Berarti di sini kita cari yang tetap ya. Lalu merah-merah berarti 2 dan 4. Jawabannya C. Berikutnya nomor 3. Untuk konsentrasi yang sama di antara asam berikut yang pH-nya paling kecil. Berarti kalau pH-nya paling kecil kita cari asamnya yang paling kuat. Tentunya asam kuat di sini adalah H2SO4, HCl, HNO3, HI. Kalau CH3COH lemah, otomatis D nggak mungkin. Nah, dengan jumlah ini ada A, B, C, dan E asam kuat, berarti kita cari jumlah H+ terbanyak. Itulah nanti yang memiliki pH paling kecil. Jadi kalau untuk A hanya ada 2 ya, yang B 1, yang C 1, yang E 1. Tentunya konsentrasi dari H+ nya nanti dengan konsentrasi asam yang sama, si H+ dari H2SO4 yang lebih banyak, lebih tinggi konsentrasinya ya. Berarti pH nya paling kecil A. Nomor 4, yang merupakan pasangan asam basa. Jadi kalau ditanya pasangan asam basa, langkah pertama itu senyawanya harus mirip. Jadi kalau nggak mirip, nggak pasangannya lah. Tentunya berarti H2CO3 pasangannya adalah HCO3-. Ya. Lalu H2O pasangannya adalah H3O+. Ingat, yang memiliki H terbanyak berarti itu asam. Jadi ini H2CO3 dengan HCO3- kan berarti yang H2CO3 itu lebih banyak. Hanya berarti itu asam. Nanti yang saya buat warna biru itu asamnya. H2O dengan H3O+, H3O+ lebih banyak H, berarti itu asamnya. Jadi pertanyaannya adalah yang merupakan asam dan asam. Tentunya untuk pasangan pertama H2CO3, pasangan kedua H3O+, ya, B. Untuk nomor 5, larutan H2SO4 0,02 molar mempunyai pH sebesar. Nah, tentunya untuk mencari pH adalah minus logaritma H+. Maka kita cari dulu H+ dari sini. H+-nya berarti molar asam dikali jumlahannya. Ini hanya ini saya kasih yang biru. Itu A-nya ya. A-nya 2. Jadi konsentrasi 0,02 atau 2 kali 10-2 kali A-nya 2. Dapatlah 4 kali 10-2. Setelah itu dapat pH-nya minus logaritma dari 4 kali 10-2. Hasilnya 2 kurang log 4 ya. Jawabannya C. Berikutnya, pada reaksi yang sudah dikasih tahu, ada 100 ml Ki 0,2 molar dicampur dengan 400 ml larutan PbNO3 2 kali. Nah, langkah pertama kita cari dulu lah milimolnya, atau mol pun boleh. Mol itu ingat ya, molar kita kalikan dengan volumenya. Berarti untuk yang pertama kita cari dulu mol daripada Ki.
molarnya 0,2, volumenya kita ubah ke liter, ini jadi 0,1. Berarti 0,1 kali 0,2 hasilnya 0,02. Begitu juga PbNO3 dua kali kita kalikan. 400 dikali 0,2 itu 80 ya. Kalau kita ubah ke mol jadi 0,08. Nah, 0,08. Nah, jadi tadi reaksinya ini sudah setara. Andai kata soalnya belum setara reaksinya, maka kalian harus setarakan dulu. Karena kalau reaksi belum setara, maka perbandingan molnya belum bisa kita cari, ya. Nah, ini 0,02 bagi 2 ya, 0,01. 0,08 bagi 1 koefisiennya 0,08. Berarti tentunya kecil, dari yang lebih kecil adalah 0,02 bagi 2. Si KI ya, berarti KI lah yang habis. Maka kalau KI yang habis, dialah sebagai pereaksi pembatas. Jadi pereaksi pembatas di sini adalah KI. Maka dari situlah kita hitung mol dari zat lain pada keadaan bereaksi. Jadi ini untuk yang biru ini semua itu adalah perbandingan koefisien. Berarti 1/2 kali 0,02 dapat 0,01. Untuk PbI2 juga gitu. 1/2 kali 0,02 dapat 0,01. Ya udah, berarti dapatlah PbI2 nya itu sebesar 0,01 ya. Jawabannya adalah A. Berikutnya untuk nomor 7. Untuk menetralkan 10 ml larutan H2SO4 0,1 molar diperlukan 20 ml larutan NaOH. Maka konsentrasi larutan NaOH adalah. Nah, ini karena direaksikan antara asam dan basa, berarti cukup kita masukkan rumus penetralan. Untuk reaksi pun sebenarnya bisa kita buat ya, tetapi ini kita pakai aja rumus V1M1 kali valensi asamnya itu sama dengan ya, volume kali molar basa kali valensi basanya ya. Nah, untuk asam H2SO4 kita kalikan ya, 10 kita kali dengan 0,1 molarnya. Nah, ini A-nya 2, yang ini 2. Ini lihat ya. Sama dengan si basa 20 dikali molarnya itu yang dicari kali valensinya untuk OH-nya 1. Nah, dapatlah molarnya 0,1 ya. Jawabannya adalah A. Terus untuk nomor 8. Titrasi basa lemah dengan asam lemah. Nah, ini coba kita pahami dulu. Titrasi basa lemah dengan asam lemah. Berarti dengan asam lemah berarti artinya yang ditambah itu adalah asam. Maka dia awalnya basa lemah. Kalau basa lemah awalnya berarti dia mendekati angka 7. Di atas 7 lah sedikit. Kalau hasilnya asam lemah berarti mendekati angka 7 juga di bawah. Tentunya berarti C lah. Ya. Jadi arahnya harus ke bawah. Karena dia dititrasi dengan asam lemah, jadi ditambah terus dia dengan asam lemah sehingga pH-nya bakalan turun. Jadi kalau kuat dia kemungkinan grafiknya itu jauh dari 7 gitu ya. Kalau seperti yang B itu kan kalau kita perhatikan bedanya dia di atas jauh, jadi itu bisa kita katakan basa kuat ya. Jadi jawabannya C ya. Berikutnya nomor 9. Oksida nitrogen di bawah ini jika dilarutkan dalam natrium hidroksida akan terbentuk larutan natrium nitrat. Nah, oksida nitrogen yang dimaksud adalah, jadi begini, kalau misalnya di dalam basanya, di dalam asamnya maksudnya ya, maka atau di dalam garamnya, maka oksida nitrogen itu akan memiliki biloks yang sama. Jadi untuk natrium nitrat kita cari dulu biloks N-nya. Na kan golongan 1 ya, berarti plus 1. O minus 2, ada 3 minus 6. Berarti minus 6 tambah 1 minus 5, supaya 0 positif 5. Begitu juga kita cari untuk pilihan jawabannya. Tentunya karena kita sudah dapat ini yang E, kita tinggal buktikan yang E. N2O5. O minus 2 ada 5 minus 10, supaya 0 berarti plus 10 tentunya untuk 2N. Jadi untuk 1N tinggal bagi 2.
dapatlah positif 5. Seperti itu ya. Berikutnya untuk nomor 10, pH campuran di bawah ini yang tidak akan berubah oleh penambahan sedikit asam atau basa. Kata-kata ini berarti menyatakan bahwa larutan itu adalah larutan penyangga. Jadi larutan penyangga itu terbentuk dari asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya. Ya tinggal kita carilah ya. Pilihan yang A, asam fluorida, ini asam lemah. Natrium fluorida itu adalah garamnya. Garamnya itu maksudnya garam dari dia. Ya bedanya hanya di H-nya itu. Jadi kalau asam fluorida kan HF ya. Lalu natrium fluorida NaF. Nah, jadi bedanya di H-nya aja. Lepas H-nya masuk kation. Itulah kira-kira. Kemudian 11. Campuran 200 ml asam format, asam semut ya, 0,2 molar, Ka-nya sekian, dicampur dengan 100 ml NaOH 0,2 molar. Hitunglah pH-nya. Berarti kalau seperti ini ceritanya, kita buat dulu mula-mula bereaksi. Kita tulis reaksinya ya. HCOOH kita tambah dengan NaOH, hasilnya HCOONa tambah 2O. Oke. Kita buat 200 kali 0,2. Kita buat aja ini ke milimol karena mililiter ya. Berarti 40. 100 kali 0,2 20. 20 bagi 1 20. 40 bagi 1 40. Karena lebih kecil yang NaOH berarti NaOH-nya habis. Kebetulan ini semua 1 banding 1 banding 1 banding 1. Maka di bereaksinya nanti nilainya ini semua akan sama. Ya, akan sama. Nilainya akan sama karena koefisiennya sama. Sama-sama 20. Ya. Nah, tinggallah HCOH-nya kurangin 40 kurang 20 tinggal 20. Lalu HCONa-nya 20 juga ya. Berarti terbentuk antara asam lemah dengan garamnya. Nah, itulah penyangga. Tinggal kita masukkan H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol garam kali valensi. Ka-nya di soal 10-4. Kita masukkan ini Ka-nya ya. Mol asamnya ini 20 per mol garamnya 20, valensi garamnya 1. Kita temukan hasilnya 10-4, maka dapat pH-nya adalah 4 ya. Jawabannya adalah A. Berikutnya nomor 12. Ini juga campuran HCl 0,3 molar dengan NH4OH 0,6 molar. Ini asam, ini basa. Setiap reaksi asam basa kita buat dulu persamaan reaksinya ya. HCl NH4OH ditambah hasilnya NH4Cl tambah H2O. Itu dulu persamaan reaksinya. Lalu tinggal kita masukkan. Volumenya kan belum ada ini masing-masing, berarti 0,3X. Ini 0,6 Y lah ya, berarti X itu volume HCl, Y itu volume NH4OH. Jadi ini kan pH-nya 9. Berarti kalau pH-nya 9 itu menyatakan bahwa dia itulah bersifat basa. Kalau dia bersifat basa berarti yang habis itu adalah asam. Supaya tinggal basanya kan gitu. Nah, berarti asamnya harus habis, berarti tentunya 0,3X ya habis ya. Maka karena 1 banding 1 banding 1 banding 1 berarti semuanya 0,3X. 0,3X lah semua ini. Ya. 0,3X. Berarti sisalah 0,6Y kurang 0,3X, garamnya 0,3X. Jadi kita ambil yang hanya yang merah ini aja. Karena dia terbentuk basa lemah dengan garamnya. Kita masukkan rumus penyangga OH- sama dengan Kb kali mol basa sisa per mol garam kali valensi. Tinggal masukkan Kb-nya 10-5. Ini ya. Tadi katanya pH-nya 9. Berarti kita cari dulu pOH-nya. pOH berarti 14 kurang 9. Dapatlah 5. OH-nya 10 pangkat min pOH berarti 10 pangkat min 5. Udah dapat OH-nya 10-5, Kb-nya 10-5. Masukkan basa lemahnya yang ini di atas, di bawah 0,3 X kali valensinya 1 ya. Berarti ini X ya, yang ini kali titik aja kita buat perkaliannya.
tinggal matikan 10 min 5, berarti silang 0,3x sama dengan 0,6y kurang 0,3x. Pindahin ke kiri jadi 0,6x sama dengan 0,6y. Maka dapat perbandingannya adalah 1:1. Berarti volume HCl dan volume NH4OH nya adalah 1:1. Oke. Berikutnya ini 13 ya. Baru 14. Campuran di bawah ini yang harga pH sama dengan pKa. Nah, jadi intinya kalau pH sama dengan pKa berarti artinya yang tersisa mol asam lemah dan mol garamnya itu adalah sama, dengan catatan valensi garamnya adalah 1. Ya, jadi artinya setiap pilihan ini nanti kalian harus buat satu persatu mana yang merupakan penyangga. Ya, oke. Nomor 15. Ion berikut yang mengalami hidrolisis. Intinya gini, kalau yang mengalami hidrolisis itu harus mengandung ion lemah. Ya, lemah. Mg12 kuat, Br- kuat, SO4 2- kuat, Ba12 kuat, berarti F-. Ya, itu. Garam-garam berikut yang bersifat asam adalah, berarti kalau garamnya bersifat asam, ya kemungkinan besar asamnya adalah asam kuat, basanya adalah basa lemah. Ya, inilah tentunya ya, NH4OH kan basa lemah, HCl asam kuat. Kalau yang A NaCl, NaOH kuat, HCl kuat, netral. CaOH 2 kali kuat, HCl kuat, netral, ya kira-kira gitu ya. Jadi kalau ditanya yang bersifat basa, tinggal ganti. Berarti garam itu berasal dari basa kuat dan asam lemah. Nah, yang D lah, CH3CONa itu bersifat basa berarti karena NaOH kuat, HCOO, CH3COH lemah. 17. Ini garam CH3CONa 0,1 molar. Berapalah pH-nya katanya. Jadi kalau garam di soal langsung ya tinggal kita masukkan hidrolisis garam. Nah, ini NaOH kan kuat, berarti garamnya bersifat basa. Jadi OH- sama dengan akar dari Kw per Ka kali konsentrasi garam kali valensi. Kw itu tetapan ya, 10-14 per 10-5 Ka-nya, konsentrasi garam 0,1, valensi garamnya CH3COO-nya 1 ya. Dapatlah akar 10-10 yaitu 10-5. Maka pH-nya 5, pH-nya 9. Jadi kalau garam bersifat basa tentunya pH-nya di atas 7. Jadi nggak mungkin A dan B lagi ya, begitu. KSP PbBr2. Nah, ini kita uraikan dulu PbBr2. Nanti diuraikan baru terbentuklah Pb2 plus tambah 2 Br-. Maka Pb2 plus pangkat 1 kali Br- pangkat 2 ya. Nanti tinggal coba-coba, udah dapat itu seperti yang sudah kita pelajari. Nih, kelarutan garam AgCl adalah S mol. Jadi AgCl Ag plus tambah Cl-. Jadi kalau AgCl-nya S berarti Ag plus S, Cl- S. Tinggal dikalikan ya. Dikalikan. Hasilnya S kuadrat ya. S pangkat 1 kali S pangkat 1 S kuadrat. A. Berikutnya untuk pilihan berganda terakhir ya, nomor 20. Harga KSP PbI2 sama dengan 4 kali 10-9. Ditanyalah kelarutan PbI2 dalam air, berarti S-nya. PbI2, Pb2 plus tambah 2 Cl-. N-nya 3, maka seperti rumus yang sudah kita buat, kalau N-nya 3 berarti 4S pangkat 3. Masukkan KSP-nya 4 kali 10-9 sama dengan 4S pangkat 3. Coret 4-nya, maka tinggal S sama dengan 10-9 per 3, 10-3 ya. Maka PbI2 nya S tadi, nilai S nya udah dapat 10-3, maka jawabannya 10-3 mol per liter atau molar ya, begitulah. Nah, ini untuk SC nya coba diperhatikan ya. SC nya seperti ini, dicari sendiri ya, perhitungannya dicari sendiri. Oke, baiklah, terima kasih untuk persiapan yang baik yang anak-anak lakukan. Sukses untuk ujiannya nanti. Selamat malam.